lil asalibi, berupa metode, uslub metode, wa tara'iqil madhkurah, sama torikot metode yang telah disebutkan. Kan pertemuan sebelumnya kita sudah disepil bagaimana metodenya Rasulullah dalam mengajar, tapi contohnya belum. Hanya contohnya saya sepil juga sedikit. Nah, katanya penulis, saya bawa pembaca kepada contoh-contoh cara prakteknya bagaimana. Wa wailiha, dan yang lain, min khilali ta'limatin nabi, di tengah pengajarannya Nabi, proses pengajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mudawwanah yang tercatat, terkodifikasi, al-mudawwanah yang tercatat fi kutubis sunnah, di kitab-kitab hadis, fi kutubis sunnah, di kitab-kitab hadis, al-mutahharati, yang suci. Maksudnya kitab hadis itu suci, dipastikan tidak ada campur tangan, perubahan atau modifikasi saja, karena dijaga oleh mata rantai sanad. Jadi ilmu agama Islam itu benar-benar murni dan suci karena dijaga oleh mata rantai sanad yang terverifikasi. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa ma taufiqi, dan tidak ada yang bisa membimbing saya illa billah, kecuali atas pertolongan Allah. Alaihi tawakkaltu, kepadanya saya tawakal, saya pasrah. Wa ilaihi unib, dan kepadanya saya kembali. Ini bentuk dari ketauhidan dan keimanan penulis saja. Karena beliau menjanjikan akan mengulas contoh-contoh cara ngajarnya Nabi setelah ini. Itu kan menjanjikan. Nah, janji itu yang mampu merealisasikan itu semata-mata adalah taufiknya Allah. Jadi orang-orang kalau benar-benar sadar dan peka hubungannya dengan Allah, dia kalau berjanji, insya Allah besok ya, insya Allah kalau Allah memberikan saya kesehatan, besok saya bisa haji. Jadi janji-janji dia itu selalu melibatkan Allah, dan itu hanya Allah yang memberikan kekuatan untuk merealisasikan itu. Kemudian ta'limuhu sallallahu alaihi wasallam, cara ngajar Rasulullah bisiratil hasanah, dengan sirah al-hasanah. Sirah itu gaya, gaya hidup yang sudah dicontohkan. Nah, Rasulullah membuat fondasi dasar berupa as-sirah al-hasanah, gaya hidup, style hidup saja, pola hidup al-hasanah yang bagus, wal khuluqil adim, dan karakter yang agung. Jadi cara ngajar Rasulullah yang paling utama itu metodenya adalah dengan cara memberikan contoh pola hidup, gaya hidup yang baik. Yang kedua adalah dengan karakter yang agung. Ini dua kata kunci saja. Sebelum sibuk masuk ke semua hal, yang dibereskan Rasulullah adalah karakter. Dan sama ini dengan konsep BLP, karakter yang nomor satu. Maka yang paling penting akhirnya bagi para guru, para pendidik itu, yang PR terbesar adalah bagaimana memperbaiki karakter, memperbaiki akhlak dan etika. Karena itu nanti semacam saklarnya. Jadi kalau sudah masuk kamar, sebelum melakukan aktivitas apapun, pastikan kamarnya nyala. Kita pencet saklarnya itu, kita tekan, nyala, sudah kita melakukan kegiatan apapun. Sama dengan ke anak-anak, pastikan karakternya sedang on, jangan masuk semuanya, sudah bebas setelah itu. Semua materi boleh masuk. Tapi kalau karakternya sedang tidak nyala, maka berat sebenarnya. Ini poin penting yang diawalkan dalam pembelajaran. Kita lanjutkan, wa kana min ahammi, wa kana, dan termasuk min ahammi, yang paling penting, min ahammi, yang paling penting,
wa a'zami, dan paling agung. A'zam itu paling agung, maksudnya paling dahsyat, paling penting juga akhirnya gitu. Wa abrazi, dan paling clear, paling jelas. Wa abrazi, dan paling jelas, paling kelihatan. Asali bihi, metode-metode ngajarnya Rasulullah, metode-metodenya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fit ta'lim, dalam ngajar. Nah, yang paling penting, yang paling paling dahsyat, paling agung, paling nampak dari cara ngajarnya Rasulullah fit ta'lim, dalam mengajar itu al-amalu, adalah praktek. Nah, jadi yang paling inti adalah praktek. Kalau dalam filosofi Jawa itu ngilmu iku kelakoni kanthi laku. Jadi ilmu itu yang dilakukan. Ketika mengendap jadi teori itu tidak jadi ilmu. Maksudnya dia hanya mengendap di pikiran jadi wacana, tidak dalam bentuk praktis, itu tidak dinamakan ilmu yang sebenarnya. Maka yang paling dahsyat dari teorinya Rasulullah adalah praktek langsung. Pembelajaran fikih praktek langsung, pembelajaran akhlak praktek langsung. Tidak sekedar keindahan retorika dan keindahan melihat, wah gini ternyata ya, keren gaknya kalau mengamalkan, kalau saja. Tapi tidak langsung masuk ke ranah itu saja, ke mengamalkannya itu. Nah, kemudian fakana sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah itu idza amara bi syai'in, kalau menyuruh sesuatu, kalau Rasulullah sedang melakukan instruksi atau perintah, amila bihi awalan, beliau melakukan pertama kali. Jadi Rasulullah kalau menyuruh sesuatu, beliau sendiri yang melakukan pertama kali. Tsumma ta'assa bihin nas, lalu orang-orang mengikuti. Ta'assa itu ikut, mengikuti. Lalu orang-orang ikut. Gampang sudah, kalau sudah ada contohnya, ada modelingnya, wah itu gampang. Oh gitu cara menerapkan teori ini, kan gitu saja. Pikiran sederhana orang itu, oh ilmu yang tadi disampaikan ternyata begini cara menerapkannya. Sudah ada modelingnya saja. Maka orang mudah ikut akhirnya. Tapi kalau teori-teori ilmu-ilmu itu disampaikan kepada siswa yang masih belum tahu cara prakteknya, sederhana saja, dia susah mengikuti karena belum tahu cara mempraktekkannya ilmu itu. Nah, guru hadir, pendidik hadir sebagai modeling, sebagai model. Kemudian wa aminu kama ra'au, dan mereka mengamalkan, mempraktekkan seperti yang dilihat. Para sahabat akhirnya mengikuti seperti yang ditampilkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar kalau perintahnya Rasulullah itu dalam hal sholat, praktek sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalian kalau sholat, contoh lihat cara saya sholat. Terus setelah ada teori-teorinya saja, rukun-rukun sholat sekian, gitu kan ya. Nanti disimpulkan dalam satu kalimat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Kamu kalau sholat lihat cara saya sholat. Itu sudah peran modelingnya sudah dilakukan. Wa kana khuluquhul Qur'an, dan karakternya Rasulullah itu Al-Qur'an. Insyaallah kalau sudah Al-Qur'an jadi karakternya guru, jadi karakternya orang. Dia kecil sekali miss-nya. Miss itu kesalahan, salah paham, salah ini, salah. Kecil sekali. Kalau sudah gaya hidupnya dekat dengan gaya hidup Rasulullah, maka dia kecil sekali terjadi trouble dalam kehidupannya. Terjadi problem dalam kehidupannya, kecil sekali. Sehingga kalau ada orang semakin rumit kehidupannya, bisa dipastikan dia semakin jauh dari gaya hidupnya Rasulullah. Karena kalau gaya hidup Rasulullah pasti bahagia, simple. Apalagi kalau saya kemarin ngobrol halal bihalal dengan RT saya itu, apalagi urusan sosial itu tidak ada yang saklek gitu. Agama aja tidak saklek gitu. Sosial aja tidak ada yang saklek gitu. Kalau rapat-rapat gitu gontok-gontokan, saya ikut rapat pertama kali dulu itu, masya Allah, namanya beda kepala Ustaz ya.
Ada yang satu, jadi RT itu harus begini. Itu warga biasa. Jadi RT itu harus begini. Tapi ketika dipasrai jadi RT tidak mau. Monggo jenengan aja yang jadi RT tidak mau. Tapi kalau kritiknya luar biasa. Saya mikir hidup itu ya harus diskusi dengan baik, kemudian harus lentur. Harus tidak bisa begitu, harus begini. Oh iya monggo, begini juga tidak apa-apa. Begini juga tidak boleh, harus begono. Ya tidak apa-apa, begono juga tidak apa-apa. Selama tidak maksiat, bahasa Rasulullah itu selama itu tidak ada unsur maksiat, maka silakan lentur saja dan inklusif. Itu yang kemudian membuat kita yakin bahwa nyontoh Rasulullah itu hidupnya jauh lebih tenang, jauh lebih bahagia. Kalau agak rumit, segera cek dulu, segera komparasi apa yang salah ya dari cara berpikir saya, dari cara hidup saya dengan Rasulullah. Kok miss banget begini gitu dalam kehidupannya. Coba kontemplasi, refleksi gitu saja, agar lebih dekat dengan gaya hidup Rasulullah. Baik, kita lanjutkan. Wa ja'alahu, dan Allah menjadikan fakana 'alal khuluqil 'adzim, maka beliau berada di atas karakter yang agung. Rasulullah itu berada di atas karakter yang mulia. Wa ja'alahu Allah Ta'ala, karena sudah berkarakter, maka Allah menjadikan Rasulullah uswatan hasanah. Uswatan hasanah itu figur, model li ibadihi, bagi hamba-hambanya. Akhirnya Rasulullah dijadikan figur yang paling lengkap, komprehensif itu hanya Rasulullah. Panjenengan jadi apapun, mau kegiatannya apapun, modelnya sudah ada di Rasulullah semuanya. Paling sederhana, minum tadi. Saya ngaji dengan alumni kemarin itu, nemu ilmu baru saya tahu bahwa Rasulullah min adabin nubuwah judulnya. Salah satu karakter kenabian. Rasulullah kalau minum air gitu, saudara, minum air putih sekali teguk, kan dianjurkan kalau minum itu jangan geleg-geleg gitu, jangan bernafas di dalam gelas. Satu gelas itu paling tidak 3 kali tegukan minum. Rasulullah setiap kali tegukan beliau mengucapkan kalimat alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ma' adzban furadan bi rahmati. Ya Allah, ini saya terjemahkan ke yang paling enak. Ya Allah, matur nuwun sudah dikasih air putih adzban yang segar, furadan dan menyegarkan. Bi rahmatihi, berkatnya Allah. Bukan berkahnya siapa? Ini murni karena Allah. Karena kasih sayangnya Allah sehingga air ini segar dan menyegarkan. Bayangkan panjenengan kalau habis minum air putih yang diucapkan begitu, ya Allah, matur nuwun nikmat sekali. Ini rahmatnya panjenengan. Lanjutannya kata ya, walam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Dan panjenengan sudah kerso tidak menjadikan air ini asin. Milhan itu asin. Ujajan itu lebih asin lagi sampai ke level baik. Bidunubina, akibat dosa saya. Bayangkan bahasa Rasulullah setawadhu itu saja. Ya Allah, matur nuwun airnya sudah segar, sangat menyegarkan, dan matur nuwun panjenengan sudah kerso tidak menjadikan air ini asin. Bayangkan minum air laut itu masa enak. Orang haus minum air laut tambah haus, tidak bisa. Yang kedua, bahasa Rasulullah bidunubina, akibat dosa saya. Kita ngerti Rasulullah itu maksum, tidak mungkin punya dosa, tapi bahasanya bidunubina. Katanya Ibnu Athaillah, penulis kitabnya, Rasulullah itu sangat layak bilang mengganti bidunubina dengan bidunubikum, akibat dosa-dosa umat saya. Alhamdulillah air ini tidak asin akibat dosa-dosa umat saya. Loh, Hajar Aswad itu hitam karena dosa-dosa manusia gitu. Andaikan satu dosa kita itu sama dengan sebiji garam kasar itu, dosa biji garam, maka seluruh air yang ada di dunia ini sudah asin. Sehingga minum air dengan gaya Rasulullah ini itu nikmat dan bahagia. Rasa syukurnya berlimpah sekali. Panjenengan bertamu jauh-jauh misalkan ke Madura,
dihidangin air putih. Tidak ada kalimat itu, cuma air putih. Yang ada adalah alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ma'a adzban untuk nuhun ya Allah, airnya segar sekali dan tidak asin. Wah, itu nikmat sekali, sehingga itu yang diajarkan Rasulullah, hidup kita jauh lebih enak. Kalau nyontoh pasti enak dan bahagia. Kalau rumit itu pasti jauh dari gaya hidupnya Rasulullah. Kita lanjutkan. Faqala Faqala azzamin qailin kayaknya. Azzaman qail. Ini artinya adalah faqala, maka berfirman Allah gitu intinya. Firman-Nya adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya laqad kana lakum, sungguh telah ada bagi kalian, sungguh telah ada bagi kalian fi Rasulillah, dalam pribadi Rasulullah, dalam gaya hidupnya Rasulullah, dalam kesehariannya Rasulullah, uswatun hasanah, contoh yang baik atau model yang baik. Bagi siapa Ustaz? Rasulullah itu punya modeling bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang hanya mengharapkan Allah. Jadi Rasulullah itu dijadikan model oleh orang yang hanya mengharapkan Allah, wal yaumal akhir, dan hari akhirat. Orang yang orientasinya Allah dan akhirat itu mudah sekali menjadikan Rasulullah model. Tapi bagi orang yang orientasinya tidak akhirat, berat. Makanya dikasih batas bahwa Rasulullah itu bisa jadi figur bagi siapa? Bagi orang yang orientasinya hanya Allah dan akhirat. Kalau kita, ini kan akhirnya jadi ukuran saja. Kalau kita mau nyontoh Rasulullah kok susah sekali ya. Hati-hati. Khawatirnya ada orientasi yang tidak ke Allah dan akhirat. Tolak ukurnya di sini saja. Sehingga umat Islam itu dimudahkan nyontoh Rasulullah kalau orientasinya adalah Allah dan hari akhir atau akhirat. Wa dzakarallaha katsiran, dan selalu ingat Allah. Ada apa, ada problem gitu, ingatnya sama Allah. Ada masalah, ingatnya sama Allah. Ada kemudahan, kenikmatan, ingatnya sama Allah. Maka yang begini biasanya mudah sekali nyontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ada cerita kaitan dengan ini, karena saya itu di keluarga saya termasuk orang yang serius ngeramut hubungan, menjaga hati itu paling serius. Sehingga ibu saya misalkan kalau ada perasaan-perasaan tidak enak pada saudara, saya paling terdepan untuk ngerem. Meskipun seorang ibu menganggapnya anak saya pun tidak bela saya. ini kejadian kemarin, saya mau cerita. Semoga ada hikmahnya. Di keluarga saya itu kalau Idul Fitri ada tradisi patungan daging sapi untuk dimasak di hari raya itu. Uniknya, dan mungkin bisa diambil inspirasi, ini bagus sebenarnya, sosialnya bagus. Jadi iurannya 1 tahun yang lalu. Jadi untuk daging yang tahun depan saya bayar sekarang. Bayarnya 120.000. Tahun lalu saya bayar 120.000. H-1 sebelum Idul Fitri dapat daging 2 kiloan. Nah, sekarang harga daging berapa sekilo? 120 ya. Ada yang lebih bahkan gitu. Jadi 2 kali lipatnya. Murah ya, murah sekali ya. Iya murah kalau dihitung dari harganya. Kalau dihitung dari panjenengan ngutangi setahun. Tapi kan ada jasa ngeramut sapinya, ada jasa meminjamkan uangnya, modalnya, kan itu ada aktivitas sosial yang luar biasa di situ. Jadi 120.000 dapat 2 kilo. Untuk ukuran orang desa yang pengen berhemat, ini bagus sekali. Jalan-jalan begini bagus gitu. Dia bayar 20 dapat 20 lebih bahkan sama tulang-tulangnya. Nah, kejadian uniknya adalah di keluarga besar saya itu banyak yang ikut, paman, bibi itu banyak. Total itu 10 paket lah kurang lebih. Tiba-tiba datang diantar di pagi hari,
di rumah bibi sudah rame-rame. Ibu saya belum tahu ada apa kok rame-rame, kayaknya dagingnya sudah datang. Saya sudah khawatir, ibu saya buru-buru ke rumah bibi. Ini khawatir ada hal yang missing, karena khawatirnya ibu saya tidak dikabari lebih awal sehingga tidak punya kesempatan memilih daging yang bagus. Akhirnya sudah dipilih semua saudara-saudara, tinggal sisanya. Ibu sensitif sekali dengan itu. Saya ikuti, saya ikuti. Sampai sana beneran. Hanya tinggal 2 daging itu miliknya ibu semuanya. Wah, itu sudah wajah ibu saya sudah kurang nyaman dan bahasanya juga sudah kurang nyaman karena ibu tertua di situ. Saya nggak dikabari, saya nggak dikasih sisa-sisa. Ibu lama saja dagingnya, sama-sama 2 kilo. Enggak sama. Kalau saya dikasih tahu lebih awal saya milih yang bagus. Sama saja ibu sudah kurang. Sampai di rumah itu saya diskusi, saya tidak ingin ibu saya itu punya problem batin ya. Kan sakit itu berangkat dari hati itu bermasalah. Kok sama aja. Masuk hubungan persaudaraan mau ditukar sama kualitas daging, bukan ukuran daging loh ya. Sama-sama 2 kilo loh timbangannya. Sama kualitas saja. Masuk hubungan persaudaraan jenengan sama bibi-bibi mau ditukar sama kualitas daging yang itu dimasak sehari 2 hari 2 habis. Hubungan jenengan sama saudara bibi-bibi itu seumur hidup. Ibu saya kan orang tua sebenarnya. Jadi yang terasa mungkin saya dianggap tidak membela ibu saya. Tapi setelah itu saya ingat ibu, mohon maaf saya bilang, saya tuh tidak pengen hati jenengan tuh masalah. Saya kalau nasihati ibu kan memang tugas saya. Tapi kalau nasihati paman tugas anaknya. Lu andaikan saya boleh nasib, saya akan bilang panjenengan paman, panjenengan bibi ya gitu, yang peka sama ibu saya kan begitu. Tapi kan tidak mungkin. Saya yang mungkin ibu saya yang saya jaga. Kalau ada apa-apa, yang nolong dulu itu saudara. Kalau saya balik ke Sidoarjo, saya titipkan penjagaan itu ke saudara-saudara ibu. Tapi kalau hubungannya bermasalah, jadi tidak bisa. Agak mungkin karena sampai agak ini ya. Dan ibu ngerti kalau saya memang prakteknya begitu, hampir tidak pernah membela permusuhan. Sekian kali ibu ini saya mesti begitu, karena ngerti begitu bahwa amalia saya itu begitu. Tidak enak kalau ada orang tukaran. Dan istri saya ngomong ke ibu saya, ibu sama. Saya kalau sempat ada ketersinggungan, suami saya juga begitu. Akan menjaga hati saya biar tidak diteruskan ke arah yang itu. Ngerti bahwa gaya saya itu begitu, sehingga orang tua itu tidak punya alasan untuk tidak mengikuti. Kamu juga begitu kemarin kan tidak ada begitu akhirnya. Kenapa? Karena yang kita ucapkan itu sudah kita praktekkan berkali-kali, dan itu menjadi kenikmatan hidup kita. Jadi enak saja. Itu begitu Ustaz ya. Sehingga saya sering menyampaikan berkali-kali sampai sekarang pun bahwa kesimpulan hidup saya itu yang paling berharga dalam hidup kita itu hati kita. Hal-hal yang bisa membuat hati kita damai, tidak membenci orang, tidak memusuhi orang, tidak mendendam pada orang, itu kita perjuangkan mati-matian. Hal-hal yang membuat hati kita bermasalah kita tolak mati-matian. Dia hasud, dendam, ujub, sombong, iri, itu kita berantas mati-matian. Selain itu tidak ada yang perlu mati-matian. Apa itu memperjuangkan pilpres? Tidak ada. Yang mati-matian itu ngeramut hati. Dan ini yang enak kita sampaikan pada siapapun, sehingga kita bisa ngamalkan dan bisa ngajarkan. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang damai. Anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang tentram. Dengan barokahnya kita mengamalkan itu. Itu mungkin saja. Ngapunten lebih waktunya. Saya tadi dikabari UC jam 7 kurang sedikit kalau ada ngaji. Sehingga saya hanya buru-buru. sedang makan di luar soalnya tadi. Istri saya belum balik, jadi makan di luar, dikabari UC, belum mandi lari saya. Jadi saya kalau ke UC itu ngabari UC kalau ada ngaji atau ndak ada ngaji, kabarinya jauh-jauh hari. Karena bapak-bapak yang punya anak 2 seperti saya, itu plotting waktunya rapi banget di pagi hari.
mandikan anak yang besar itu plottingnya rapi banget, sehingga setengah jam 15 menit itu benar-benar presisi dalam proses pagi saya yang krodit. Tapi alhamdulillah anak belum di sini, saya juga masih di Madinah. Mantan kisah ya, matur nuwun, ada pertanyaan barangkali? Ampun semoga kita semuanya dapat barokahnya ilmu, dapat manfaatnya ilmu. Semoga ketemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya dalam keadaan yang lebih sehat, bahagia, lebih beriman. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.